Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sabar mendatangkan kerukunan yang terdapat dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai 14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, acap kali kita mudah untuk berkata sabar kepada orang lain ketika orang tersebut sedang mengalami suatu pergumulan, atau jika orang tersebut sedang marah akibat bertengkar dengan orang lain. Namun pada kenyataannya, jika hal tersebut menimpa hidup kita, maka akan terasa sangat sulit bagi kita untuk melakukannya. Kita akan sulit untuk berpikir secara rasional, menjadi tidak tenang, bahkan sampai marah. Namun melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita diingatkan bahwa sebagai manusia baru atau sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi Allah, kita diingatkan untuk hidup dalam kesabaran. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-12. Sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak putus asa, tabah, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar setiap orang harus saling sabar terhadap orang lain. Orang yang tidak sabar berarti orang tersebut cepat marah, tidak tenang, dan tergesa-gesa. Orang yang tidak sabar akan sangat mudah berselisih paham dengan orang lain. Jika sudah berselisih paham, maka pastinya tidak akan tercipta kerukunan di dalamnya, tetapi mengakibatkan perpecahan dan akan mendatangkan celaka. Orang yang tidak sabar tidak akan ada ketenangan di dalamnya, suka tergesa-gesa dan lekas marah. Orang yang tidak sabar akan mendatangkan kerugian atau celaka bagi dirinya sendiri, karena kurangnya pengendalian diri di dalam diri orang tersebut. Orang yang tidak sabar ketika menghadapi pergumulan akan sangat mudah baginya untuk mencari jalan pintas yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, maka kita harus mampu hidup dalam kesabaran, karena kesabaran mendatangkan kerukunan. Allah telah menguduskan kita. Dikuduskan berarti dipisahkan oleh Allah. Kita juga dikasihi oleh Allah. Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni hidup kita. Kita dapat memperhatikannya pada ayat yang ke-14. Maka sebagai pengikut Kristus, kita harus dapat meneladani Kristus dalam hidup kita. Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Bagaimana caranya agar kita dapat hidup bersabar dan rukun? Pertama, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang mampu membuat kita untuk dapat bersabar dan dapat mempersatukan persaudaraan sehingga dapat hidup rukun. Kedua, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hati merupakan pusat dari segala sesuatu dalam hidup manusia. Dari hati muncul keinginan dan keputusan. Jika kita menjaga hati dengan bijaksana, maka akan muncul kehidupan. Hati yang tenang dan damai akan memampukan seseorang untuk berpikir dengan bijaksana, sehingga orang tersebut dijauhkan dari kemarahan dan kerugian. Ketiga, mintalah pertolongan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk bersabar dalam menghadapi segala situasi. Kesabaran merupakan salah satu dari buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Kesabaran merupakan bentuk perwujudan iman kita terhadap waktu, kemakuasaan, dan kasih Allah. Dalam Alkitab, kesabaran berarti dengan tekun menuju pada tujuan, bertahan dalam pencobaan, atau dengan penuh harap menunggu tergenapinya sebuah janji. Seseorang tidak dapat membangun kesabaran dalam waktu semalam. Hanya kuasa dan kebaikan Allah lah yang memampukan kita untuk dapat hidup dalam kesabaran. Allah lah yang menguatkan kita untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Kolose 1 ayat yang ke-11. Dan pencobaan yang diizinkan oleh Allah untuk kita alami merupakan salah satu cara Allah untuk menyempurnakan kesabaran kita dan mendewasakan iman kita. Yakobus 1 ayat 3-4. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saat ini kita sedang dalam situasi yang sulit, berdoalah kepada Tuhan dan mintalah kekuatan yang dari Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup dalam kesabaran, sehingga kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang dapat mempersatukan dan menyempurnakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.